Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berkumpul untuk agenda rutin ya ibu, untuk pertemuan kelompok Al-Hikmah Desa Karanggaduh ibu ya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik ibu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar apa bu? Cara mengurangi perilaku usia di bawah 2 tahun. Ya, jadi panjenengan yang namanya usia di bawah tahun biasanya kan usia penentu ya bu ya. Biasanya untuk menghindari yang namanya stunting ya bu. Nah di sini panjenengan karena yang namanya orang tua ya bu ya, itu kan harus mendidik dari dua segi ya bu ya. Yang pertama dari segi keilmuan ya bu ya, dan juga nanti dari segi fisik ya bu, ataupun panjenengan setiap hari memberi makan dan juga minum. Nah karena yang namanya cara yang kedua ataupun memberi keilmuan ya bu, di sini juga ada yang namanya akhlak ya bu ya, ataupun adab ya bu. Nah jadi di sini panjenengan sama bu, karena yang namanya akhlak ya bu ya, biasanya kan di atasnya ilmu. Nah di sini panjenengan di sini disuruh ya bu ya, dalam modul ke-1 sesi kedua ya bu ya, ataupun lebih tepatnya pada langkah ke-5 dan juga 6, nanti panjenengan disuruh untuk meningkatkan perilaku baik untuk anaknya panjenengan, dan juga nanti ada cara ya bu ya, cara untuk menghindari ataupun menghindari kekerasan pada anak bu. Di sini disambung nanti panjenengan untuk cara mengurangi perilaku buruk pada anak usia di bawah 2 tahun sampai dengan 8 tahun ya. Lanjut ya bu ya, untuk panjenengan tadi kan ada ya bu ya, sesi yang pertama yaitu tentang meningkatkan perilaku baik pada anak ya bu ya. Nah di sini nek panjenengan ya bu, biasanya nek anaknya panjenengan sedikit bisa ataupun pinter ya bu ya, biasanya dipuji nopo mboten bu? Ya, tetapi untuk di sini bu ya, panjenengan untuk memujinya hanya sebatas karena apresiasi ya bu ya, bukan hanya berlebihan. Nah di sini panjenengan harus diwanti-wanti bu, memuji anak ya baik ya bu ya, tetapi jangan terlalu berlebihan. Nah di sini karena ya bu ya, karena biasanya nek panjenengan ningali bu ya teng kelasnya anaknya panjenengan bu ya. Jadi teng kelasnya anaknya panjenengan yang namanya ranking 1 ya bu ya, ataupun bisa menuntaskan sebuah ujian dengan memperoleh peringkat 1 ibu, itu biasanya diberi hadiah motor buatan gurunya bu. Iya bu ya, biasanya kan ada ranking ya bu ya. Nah itu sama saja bu, nek panjenengan walaupun ya bu ya, walaupun bu niki kata anaknya Bu Jaya misalkan bu, besok pada saat sudah bisa berjalan sedikit-sedikit kan pasti ya bu ya, pasti akan rasanya lebih senang ibu ya, Ibu Jaya nanti akan lebih senang bila mana anaknya sudah bisa berjalan ya bu. Nah karena ada reward bu, ataupun apresiasi anak Ibu Jaya ini bisa berjalan, biasanya kan ya pasti ya bu ya, karena bisa berjalan otomatis memerlukan yang namanya sepatu ataupun sandal, pasti akan diberikan yang namanya sandal ya. Sama saja bu, panjenengan untuk ya bu ya, untuk yang namanya pemberian penghargaan pada anak ya sewajarnya saja bu. Misalkan kayak tadi kalau bisa berjalan ya bu ya, maksudnya dari usia berapa sekarang bu? Sekarang 6 bulan ya bu ya. Nah besok pada saat usia 1 tahunan bisa berjalan, otomatis dikasih hadiah misalkan sandal ataupun sepatu ya bu. Nah, itu mungkin nek panjenengan sedikit ya bu ya, sedikit untuk memberi hadiah ataupun penghargaan bila mana anaknya panjenengan berhasil ya bu. Nah di sini karena tadi kita disuruh ya bu ya, kita disuruh untuk yang namanya menjaga ya bu ya, menjaga ataupun mendidik biar perilaku kita baik ataupun anak kita baik. Nah di sini karena kita menjaga otomatis ada yang mempengaruhi bu, jadi akan berdampak yang namanya pada kekerasan pada anak ya bu.
Nah, di sini untuk kekerasan sendiri ya Bu ya dibagi menjadi dua jenis ya Bu ya. Yaitu tentang kekerasan secara fisik ya Bu ya. Yang kedua ada kekerasan secara non fisik. Nah, di sini Bu panjenengan tadi menyebutkan dari kekerasan fisik ya Bu ya. Nah, di sini mungkin panjenengan fisik ya sudah tahu ya Bu ya. Tubuh kita kan sama fisik Bu. Nah, di sini sama saja Bu panjenengan naik anaknya panjenengan dicibit kan ada bekasnya ya Bu ya. Nah, itu jadi salah satu yang namanya kekerasan fisik. Nah, yang kedua kekerasan non fisik Bu. Jadi kekerasan non fisik itu maksudnya adalah ke segi kejiwaan Bu ataupun mentalnya anaknya panjenengan Bu. Ya, biasanya kan ada ibu ya yang anak di bawah 5 tahun Bu, itu kan ada yang nangisnya kenceng banget Bu. Nah, itu biasanya karena sama ibunya ataupun sama orang tuanya itu sering dibentak nih Bu. Ya, jadi untuk dampak kekerasan yang non fisik ya Bu ya ataupun secara mentalnya itu biasanya anak menjadi pemarah Bu. Terus ada yang namanya agresif Bu. Biasanya kan anaknya pandangan biasanya bandel apa mboten Bu? Bandel apa bajek ya Bu ya? Kan masih ada Ibu ya saat-saatnya seperti itu ya. Nah, itu biasanya panjangan entah itu kerasa ataupun tidak ataupun terasa ataupun tidak ya Bu ya. Itu biasanya panjenengan ya karena memarahi itu terlalu berlebihan Bu ataupun tidak pas di hatinya anaknya panjenengan Bu. Nah, terus yang ketiga biasanya Bu di sini karena yang namanya anak kan harus yang namanya anak Bu ya itu harus PD Bu untuk menjalani aktivitas. Nah, di sini biasanya panjenengan memasukkan anak ya Bu ya ke dalam TK ya Bu ataupun PAUD sekarang Bu. PAUD ya Bu ya. Ya, PAUD Bu itu Bu. Nah, itu kan ada yang anak yang PD ataupun aktif Bu. Nah, di situ juga terbentuk dari cerminan pengasuhan di dalam rumah tangganya panjenengan Bu. Ya, nek panjenengan mendukung ya Bu ya, panjenengan mendukung ataupun memberi kenyamanan pada anak ya Bu, itu otomatis akan berdampak menjadi lebih percaya diri. Nah, yang ketiga nih Bu, karena yang namanya anak kan harus diwajibkan untuk belajar Bu. Nah, di sini Bu. Jadi dampak yang non fisik ya Bu ya, yang nomor 4 adalah sulit untuk konsentrasi itu Bu ya. Jadi panjenengan harus hati-hati Bu karena yang namanya kekerasan fisik tadi ada dua Ibu ya. Yang pertama ada kekerasan fisik, yang kedua ada yang kekerasan non fisik gitu. Jadi panjenengan harus ingat Bu ataupun harus dihafalin Bu. Yang selanjutnya adalah cara mengurangi perilaku buruk pada anak ya Bu ya, yaitu nanti pada usia 2 tahun dan juga 2-8 tahun dan juga remaja. Nah, di sini panjenengan ya Bu ya untuk mengurangi yang namanya perilaku buruk pada anak di bawah usia 2 tahun ini Bu. Ya, jadi panjenengan di dalam sebuah rumah Bu ataupun keluarga Ibu ya, usahakan untuk membuat yang namanya rasanya nyaman. Nah, rasa nyaman itu tercipta karena ada apa Bu? Karena ada kasih sayang. Nah, ini panjenengan Bu, insya Allah anaknya panjenengan sudah sayang banget Ibu ya. Sayang banget ini Bu. Nah, yang selanjutnya Bu, karena di zaman sekarang Ibu ya, di zaman sekarang, nah 2024 ya Bu. Nah, di sini banyak elektronik ya Bu ya. Entah itu di rumahnya panjenengan otomatis ada TV ya Bu ya. Jadi panjenengan harus yang namanya membatasi Bu, membatasi anak untuk terus-terusan menonton di TV. Nah, TV sekarang ada yang kecil Bu yang namanya HP. Itu juga perlu Bu, harus dibatasi nih Bu. Ya, satu hari Bu, anaknya panjenengan berapa jam nih Bu nonton HP nih Bu? Baru sekolah ya cara. Ya, maksimal ya satu jam ya Bu ya. Berarti nanti dijeda, nah baru dikasih lagi nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya adalah mengalihkan perhatian anak Bu. Nah, di sini mengalihkan perhatian anak. Gimana maksudnya Bu? Biasanya nek panjenengan Ibu ya, nek anak terus-terusan meminum es, otomatis bisa patung nggak Bu? Iya. Biasanya kan anaknya panjenengan kan anak bakul es tundung ya Bu ya. Nah, anak es bakul es tundung ya tundung terus. Jadi nangis diaduk es tundung itu harus dialihkan Bu, karena yang namanya jajan anak itu juga harus yang sehat ya Bu ya. Nah, di sini untuk perilaku buruk ya Bu ya, tadi yang saya bicarakan mengenai tentang
anaknya panjenengan ya Bu ya meminum es terus ya Bu, ya itu kan akan berakibat yang namanya batuk ya Bu. Jadi ya panjenengan harus menghindari pula yang namanya anaknya panjenengan boleh Bu meminum es 1 minggu mungkin berapa kali Bu? Ya 3 kali dan juga sebagainya Bu ya, tapi jangan terlalu sering ya Bu. Ya. Iya Bu ya. Oke. Nah ini untuk mengurangi Bu, untuk mengurangi yang 8 tahun ini Bu, karena yang biasanya umur 5 tahun ke atas kan sudah bisa diajak kompromi ataupun bisa diajak berlatih untuk diskusi ya Bu ya. Nah di sini panjenengan sama saja Bu ya, biasanya esok-esok ya Bu ya, anaknya panjenengan biasanya nyapu Bu, nyapu ya Bu ya, nyapu Bu biasanya Bu niki Bu. Nah jadi di sini anaknya panjenengan biasanya Bu karena ingin meminta uang ya Bu ya, misalkan uang saku sekolah ya Bu, ya itu harus dikasih konsekuensi Bu ataupun kesepakatan dulu ya Bu ya. Saya contohkan ini Bu, nek panjenengan akan memberikan uang ya Bu ya, tadi saya contohkan harus nyapu dulu misalkan Bu. Itu ya salah satunya Bu, cara melatih anaknya panjenengan agar mengurangi perilaku yang buruk Bu. Jadi diusahakan agar nanti untuk memperoleh Bu ya, memperoleh suatu yang ingin dicapai itu harus melakukan sebuah usaha terlebih dahulu biar merasakan yang namanya perjuangan Bu. Ya, jadi di sini Bu ya, untuk yang anak-anak di atas 5 tahun biasanya harus diajak kompromi Bu ataupun nanti membuat aturan bersama anak ya Bu. Nah, ini panjenengan sudah membuat aturan bersama anak kan Bu? Jarang ya Bu ya. Ya, mungkin nanti bisa diterapkan Bu ya. Tadi ya saya bicarakan ajeng nyuwun uang saku ya Bu ya. Uang saku itu harus melakukan sebuah usaha terlebih dahulu biar ya sama seperti panjenengan pula kesel-kesel rega-rengoh ya Bu ya, beli duit nah terus dia selama anaknya terus gue jajan bayi Bu. Nah ini kan pripun ya Bu. Nah di sini anak juga perlu Bu harus dilatih seperti itu biar ada perjuangan yang dapat dilatih untuk menstimulasikan ya namanya perilaku perkembangan anak. Di sini karena tadi ada anak-anak ya Bu ya, otomatis setelah anak-anak nopo Bu remaja. Nah di sini panjenengan harus menjelaskan Bu, bisa menjelaskan ya Bu ya. Contoh saja Bu, kalau sudah remaja Ibu itu kan biasanya sudah bisa mengendarai motor ya Bu ya. Jadi panjenengan sedikit menjelaskan Bu, misalkan ada kebut-kebutan Bu, akibatnya ngopong Ibu ya. Nah itu jatuh dari motor ataupun yang sebagainya. Itu panjenengan juga harus mengedukasi Bu, ya, bisa mengedukasi yang namanya sebab akibat ya. Sama saja Bu, panjenengan tadi bisa ataupun disuruh untuk menjaga perilaku yang baik Ibu ataupun menanamkan perilaku yang baik pada anak ya Bu ya. Jadi salah satu untuk mewujudkan anak yang mulia ataupun nanti yang berprestasi ya Bu ya, tadi di samping menciptakan ya Bu ya, menciptakan lingkungan yang nyaman, itu harus bisa ya Bu ya, bisa menjelaskan Bu bagaimana nanti akibatnya jika mana panjenengan melakukan sebuah aktivitas Bu. Contoh saja tadi kalau sudah remaja itu ya, biasanya kan sudah bisa mengendari sepeda motor, itu bisa menjelaskan Bu akibatnya kebut-kebutan itu bagaimana ya. Ya, yang selanjutnya itu bisa meminta Bu, nah, karena di sini kan semua orang kan bebas ya Bu ya mengutarakan pendapatnya Ibu ya. Sama saja Bu, nek panjenengan di musyawarah kelompok itu kan bebas ya Bu ya. Siapa saja yang anggota kelompok Aligma Desa Karanggadung itu bebas mengutarakan yang namanya pendapat. Nah, di sini sama saja Bu, panjenengan ataupun anaknya panjenengan Bu ya, itu bisa saja Bu menyangkal ataupun ngelak ya Bu ya. Ya ngelak tapi dalam tanda kutip yang benar nih Bu. Misalkan Bu ya, di sini panjenengan akan membeli sayuran untuk besok Bu, misalkan Ibu ya, ataupun menu sarapan besok Bu. Lah, panjenengan sukanya tempe ya Bu ya. Nah, anaknya panjenengan sukanya tahu. Itu bisa dinegosiasikan Bu, ataupun bisa anaknya panjenengan dimintai pendapat Bu, biar nanti terjadi kesepakatan. Nah, di sini sama saja Bu, untuk mengurangi perilaku buruk pada anak ya, terutama pada usia remaja, itu kita harus mengajak Bu anak kita untuk mengeluarkan pendapat Bu, ataupun bisa mengasih pendapat untuk keluarga agar lebih baik. Contohnya tadi ya Bu ya, untuk menu makanannya panjenengan, karena panjenengan sukanya tempe, nah anaknya panjenengan sukanya tahu, itu harus
satukan Bu, entah itu nanti bisa meninya tempe dan tahu ataupun tempe doang ataupun tahunya doang ya Bu. Nah iya, nah yang selanjutnya itu memberikan Bu kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab ya Bu ya. Nah di sini contohnya saja ya Bu ya, nek panjenengan membatasi anaknya panjenengan untuk keluar rumah di malam hari sampai jam berapa Bu? Jam 9 ya Bu ya, jam 9 Bu. Nah, nek anaknya panjenengan Bu, misalkan Bu niki Bu, karena biasanya kan anak sing dablek ya Bu ya, ataupun yang membangkang Bu. Nah, niki anaknya panjenengan mangsulit jam 11 misalkan Bu. Panjenengan ajeng diomelin apa pripun Bu? Oh iya. Diomelin Bu ya, tetapi panjenengan juga harus menjelaskan Bu tadi, ingat poin yang pertama Ibu ya. Jadi menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak ya Bu ya. Ya jadi dijelaskan Bu, karena pulangnya malam ya Bu ya. Ya pulangnya malam akan terjadi ini dan juga nanti dimintai keterangan dulu Bu ya, anaknya panjenengan pulang malam itu dari mana sama siapa ya Bu ya. Ya kalau jangan langsung marah-marah ya nggak jadi ya Bu ya. Ya jadi harus ada yang poin kedua tadi Bu, anak untuk dimintai pendapat. Nah ya Bu, jadi ya mari pula sama-sama menjaga untuk perilaku anaknya panjenengan yang lebih baik ya Bu ya. Ya semua orang pengen anaknya lebih baik dari orang tuanya kan Ibu ya. Nah iya sama saja Bu, panjenengan dalam mendidik anaknya ya Bu ya, terutama dalam hal perilaku ataupun adab Bu ya. Nek panjenengan kan teng kitab Taklim Ta'lim ya Bu, kan harus mengutamakan yang namanya adab daripada ilmu ya Bu. Nah itu Bu, jadi untuk terjadinya ataupun memicu ya Bu ya terjadinya memuliakan anak itu dengan salah satunya itu mendidik dari perilakunya dulu Bu ataupun adabnya, biar nanti yang selanjutnya bisa lebih baik dan juga benar Bu. Nah di sini ya sama saja Bu ya, jadi panjenengan harus mendidik dari segi fisiknya dan juga perilakunya ya Bu ya. Nah tadi panjenengan sudah belajar ya Bu untuk mengurangi ya Bu ya, mengurangi perilaku buruk pada anak ya Bu ya. Jadi tadi dikelompokkan menjadi anak berapa tahun Bu? 2 tahun, terus 2 tahun sampai dengan 8 tahun, terus remaja. Nah itu Bu, jadi ya mari pula kita ajak anak-anak kita biar lebih baik dan juga bisa mengutarakan pendapat dalam keluarga Bu. Nah mungkin untuk niki Bu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ya Bu ya, kita cukup dulu Bu. Tadi ya silakan untuk penerapan di dalam keluarga ya Bu ya. Tadi dari teori-teori kita ya Bu ya, untuk mengurangi ya Bu ya, mengurangi perilaku buruk pada anak ya silakan diterapkan dalam keluarganya panjenengan Bu. Ya jadi dari saya cukup sekian ya Bu ya, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.